Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan orang tua kita semua, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, yang sekarang mendapat gelar baru Ketua AIN dan ibunya Induk AIN. Ketua AIN itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sifatnya bijak, mengayomi, melindungi. Yang kedua, kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun, memiliki biaya yang cukup sehingga bisa dipinjemi. Tepuk tangan ya. Karena politik tidak hanya cukup popularitas, elektabilitas. Kalau tidak punya isi tas, saksi periksa membayar. Tepuk tangan buat Pak Haji dan Bu Hajinya yang mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kebesaran Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati segenap keluarga besar Partai Gerindra, pengurus ranting, anak ranting, pengurus DPD, ketua DPD, dan seluruh jajarannya, para anggota DPRD Kabupaten Sumedang, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, bendahara umum DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, dan tak lupa sahabat saya Kang Doni. Di sini tidak boleh ada kalimat Mas Fajar, kali ini Sunda, Sumedang, Kang Fajar. Jadi kita ada identity yang harus kita perjuangkan agar orang Sunda itu punya harta, punya martabat, punya wibawa. Disinilah perjuangan. Sebenarnya saya sudah berkontribusi banyak buat Pak Doni. Sudah memenangkan Pak Doni sebelum pendaftaran. Dengan cara apa? Dengan cara Kang Erwan diajak jadi calon wakil gubernur. Sesungguhnya saya sudah menyumbang miliaran rupiah pada Kang Doni. Dengan Kang Erwan jadi calon wakil gubernur, maka saingan yang memiliki isi tasnya tidak ada. Tidak ada lagi pertarungan seru antara mantan bupati dan mantan wakil bupati. Tinggal Kang Doni yang belum berbuat bagi saya. Sudah tahu cagupnya lebih dari 80. Sampai hari ini saya tidak melihat baliho Kang Doni dipasang dengan pasangan saya di sini. Di sinilah komitmen, karena politik bukan basa-basi di atas podium. Politik kita menggunakan politiknya Pak Prabowo. Politik Pak Prabowo itu ya diucap, ya di hati. Ya ucapan, ya tindakan. Kalau Pak Prabowo ya berkomitmen, ya berkomitmen. Kalau berpisah, ya berpisah. Itulah ciri khas Gerindra. Karena Gerindra ini sering membantu orang, sering membesarkan orang, tapi sering dikhianati orang. Tetapi seluruh pengkhianatan itu pada akhirnya berakhir dengan kebaikan, sehingga pemimpin kita bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk itu Pak Doni pasti bisa memilah 86% bukan survei abal-abal. Daripada ikut yang sedikit, yang 13%, ya ikut sama 86. Biar nanti saya gubernurnya tidak merasa malu ketemu dengan saya. Gerindra jangan hanya dipinjam partainya, tetapi harus berkomitmen dengan keluarga besar partai. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena nanti 5 tahun ke depan Partai Gerindra yang akan menang di Sumedang. Ini perlu kita tegaskan bersama. Karena apa? Karena politik itu adalah kebersamaan, kekerabatan, persaudaraan, keyakinan, dan ideologi. Pak Prabowo mengusung ideologi nasionalisme dan kebangsaan secara sempurna. Tidak ada partai yang mengheningkan ciptanya, ditampilkan spirit kepahlawanan. Pahlawan yang berani mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya, bahkan kehormatannya demi kehormatan negara. Dan tidak ada politisi yang kesatria di Republik ini kecuali Pak Prabowo Subianto.
Untuk itu apa yang mesti kita lakukan? Kalau Pak Prabowo mengusung nilai-nilai spirit nasionalisme sebagai spirit kebangsaan dan perjuangan Partai Gerindra, kalau tadi Ketua AIN mengatakan Kang Deddy surveinya sekian, hari ini surveinya 75,7%, survei tertinggi di antara calon gubernur di seluruh Indonesia. Tapi saya katakan, Pak Ketua, saya tidak ada arti survei itu, dan saya tidak akan pernah mendapat kesempatan menjadi calon gubernur, tidak akan mendapat raihan dukungan yang luar biasa dari seluruh rakyat Jawa Barat, dan insya Allah sampai 27 November kalau saya tidak bersama Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo yang memberikan ruang dan kesempatan pada saya untuk mengembangkan pikiran dan gagasan saya di tengah-tengah rangkaian kontroversi yang panjang. Saya teringat betul ketika debat di pemilihan gubernur 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya diusung menjadi calon gubernur. Saya dipeluk dengan erat oleh Pak Prabowo, dan tangan saya dipegang sangat lama. Kenapa itu terjadi? Kalau saya berkata jujur pada Pak Haji, saya dulu pernah di-fit and proper test untuk menjadi ketua Gerindra Jawa Barat. Tetapi karena ada faktor-faktor eksternal yang waktu itu mungkin tidak dimungkinkan saya untuk masuk Gerindra, dan Allah lagi mengantarkan saya dulu bertapa di tempat lain. Pada akhirnya, tanpa diduga dan tanpa direncanakan, saya diminta untuk bertemu pada hari Rabu hampir 2 tahun yang lalu untuk membicarakan masa depan Jawa Barat dan masa depan Indonesia. Dari situlah rangkaian keberpihakan, dan Purwakarta di tempat saya memimpin jadi bupati, Pak Prabowo selalu meraih 80% raihan. Dari mana kita memulai Jawa Barat pembangunan ini? Saya mengusung ideologi kesundaan sebagai ideologi politik saya, karena saya adalah politik yang tinggal di Jawa Barat. Saya tidak mungkin mengusung ideologi lain. Kenapa? Karena kalau ingin membangun sebuah wilayah, maka wilayah itu harus didekatkan pada identitas diri. Karena negeri ini adalah negeri kesatuan. Karena negeri ini negeri kesatuan dibangun dalam Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ditegaskan komitmen berbangsa, berbahasa, bertanah air oleh siapa? Oleh Yong Celebes, oleh Yong Sunda, Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan seluruh Yong Jawa berkomitmen. Maka Indonesia itu disusun dalam rangkaian peristiwa kebudayaan, di mana Jawa memiliki identitas Jawa, Sunda memiliki identitas Sunda, Sumatera memiliki identitas Sumatera. Disitulah diletakkan kerangka berpikir kenegaraan oleh leluhur Sunda dengan kalimat ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birikna sacarana lain tepak sejen igel. Apa itu artinya? Sebuah piranti kebangsaan akan dimulai dari piranti kebudayaan. Piranti kebudayaan melahirkan bahasa, piranti kebudayaan melahirkan pakaian, piranti kebudayaan melahirkan makanan, piranti kebudayaan melahirkan seni. Dengan kekuatan itulah kita akan membangun sendi-sendi ekonomi, karena sendi-sendi ekonomi pribumi adalah pakaian, bahasa, kesenian. Itulah seni ekonomi pribumi. Sumedang terkenal bukan oleh industri, oleh tahu Sumedang. Itu yang membangun identiti Sumedang, sehingga teringat kalau ngomongin Sumedang hanya 2 yang dalam pikiran orang. 1 tahu, hiji tahu, 2 hiji tahu, 2 celok identiti. Bedanya adalah orang Barat Amerika merumuskan identiti di branding, di packaging, kemudian digerakkan menjadi ekonomi dunia, dibangun sebuah fanatisme. Kalau makan McD adalah kemajuan, kalau makan Kentucky adalah kemajuan, kalau mengaku cowboy adalah kemajuan.
Pertanyaannya adalah, kita justru terbalik, merasa hina ketika makan tahu, merasa hina ketika makan uji serbu, kantor-kantornya tidak berubah, tempat-tempat dagangnya begitu-begitu juga, kemudian ruang pembakarannya gitu-gitu juga, karena negara tidak mengintervensi, negara tidak menghadirkan konsultan. Tahun 8 tahun yang lalu Purwakarta tidak memiliki identitas apapun. Saya mencoba menghadirkan sate Marangi sebagai identity. Saya jujur aja, saya panggil konsultan yang mendampingi Indomie, yang buat Indomie selera itu namanya Pak Subiakto. 4,5 miliar saya bayar pakai dana pribadi. Untuk apa? Membranding sate Marangi agar Purwakarta waktu itu punya identitas. Jadi kalau waktu itu di Purwakarta dibikin jurang apa, dibikin gapura Indung Rahayu, dibuat patung Menong yang kemarin di musyrik-musyrikan, itu sesungguhnya saya ingin membangun branding. Inilah kader daerah kami, inilah identitas kami. Ini penting. Kalau ditanya, pertama saya jadi bupati, kemana saya berguru? Saya datang ke alun-alun Sunda. Saya belajar tentang sejarah Sunda. Saya tahu tentang Sumedang, pusar budaya Sunda. Kenapa? Karena kerajaan terakhir yang masih bertahan dari Pajajaran adalah Sumedang Larang. Sehingga diserahkanlah mahkota Binokasih dan seorang panglima, dan seorang senopati Jaya Perkasa. Dia tinggalkan kehancuran Pakuan Pajajaran. Dia bangun di sini, dan saya memiliki keyakinan bahwa Jawa Barat akan mengalami hidup subur makmur, gemah ripah repeh rapi dengan cara saya berangkat dari sini. Identitas itu menghadapi banyak serangan, terutama dibenturkan dengan persoalan agama. Dan saya katakan secara substansial, sesungguhnya Islam itu identik dengan kesundaan. Rawayan jati atau manusia sejati dalam perspektif Sunda adalah manusia sempurna yang memiliki sifat cager, bager, bener, pinter, sing. Dalam perspektif kenabian, sidik atau amanah, atau sidik amanah, tabligh. Perspektifnya, identiti manusia Sunda itu apa? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nanter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Itulah manusia Sunda. Jadi manusia Siliwang itu manusia apa? Silih asa, silih asu, silih asi, silih pikanyaan, itulah papat kalimat tunggal. Dan itu bukan ideologi politik dadakan yang muncul 5 tahun sekali sebagai klaim kesundaan. Bukan, tapi itu perilaku hidup. Maka kalau orang beragama, kalau orang bersilih asa, bersilih asi, kalau orang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam hatinya la ilaha illallah, maka politiknya tidak boleh ada kedengkian hati. Maka politiknya tidak boleh kotor. Maka politiknya tidak boleh hasud. Maka politiknya harus politik bersih, politik yang la ilaha illallah. Agar apa? Agar Islam dipahami sebagai rahmatan lil alamin. Perspektif Sunda ini yang saya tegaskan. Dan kemudian adalah di tengah keraguan orang tentang berpikir Sunda, berpikir perspektif Sunda, menuju arah kesundaan, orang takut terhadap apa? Elektoral. Takut tidak dipilih, takut terdegradasi, takut. Dan saya hanya ingin menyampaikan pesan pada siapapun. Jangan pernah malu, merasa, mengembangkan, masuk dalam cara berpikir Sunda. Kenapa? Karena kita minum airnya air di tanah Sunda. Karena kita kakinya berpijak di tanah Sunda. Karena kita menghirup udaranya udara Sunda. Dalam perspektif kepemimpinan Sunda adalah manusia yang sudah rawayan jadi alur sirungan kahandap akar. Alur sirungan artinya dia memiliki intelektual yang cukup, memiliki nilai-nilai akademis yang memadai. Di tanah Sunda bernama Pakuan Pajajaran Bogor. Dan di Bogor itulah tempat bersemayam para raja Nusantara.
Pak SBY 2 periode tinggalnya di Cikeas. Kemudian Pak Jokowi bisa 2 periode karena istananya kebanyakan menggunakan istana Bogor. Sekarang Pak Prabowo bukan hanya menggunakan istana, bertapanya di Hambalang sehingga jadi presiden dengan kesabaran yang dimiliki. Jadi kita punya tempat yang spiritual. Bagaimana ke depannya? Ya jaga. Saya sampaikan ke Pak Doni, ke depan jangan takut yang penghasil mata air tidak punya duit. Jangan takut yang punya hutan tidak punya duit. Jangan takut yang lereng-lereng gunung yang tidak punya duit. Karena gubernur akan mengatur perayaan pajak di daerah industri, akan uangnya sebagian akan digunakan untuk kemakmuran orang gunung agar melindungi hutan-hutan. Kenapa? Tidak akan ada kawasan industri di Bekasi kalau tidak ada Gunung Wayang. Tidak akan ada hamparan sawah di Pamanukan, di Indramayu, di Cirebon kalau tidak ada Jati Gede. Untuk itu kalau ingin makmur hulunya segera dijaga. Kalau ingin menjaga kesehatan manusia, yang dijaga adalah saraf otaknya, hulunya, bukan kakinya, hulunya dulu. Ini dulu. Kalau ingin hidup sehat, jaga dulu hatinya. Ulah buka penyakit sirik ke batu survei naik ya muriang terus ngerahkan belajar, bukan itu cara. Untuk itu saya minta semuanya, insya Allah di bawah kepemimpinan Ketua AI Jawa Barat akan meraih masa emas. Kalau dulu di Jawa Barat nggak ada kepala daerah, ada satu pun dengan aku. Kalau ada wakil pun lepas. Insya Allah saya yakin betul kita nanti punya 10 kepala daerah minimal 11 dan ini adalah capaian prestasi awal Partai Gerindra. Dan saya yakin Pak Doni akan bersama-sama kita semua. Daripada milukan Allah, mending milukan Allah. Setuju tak? Inilah komitmen kita. Jadi saya bersama orang tua saya sendiri insya Allah akan menjaga kebesaran Partai Gerindra. Dan saya akan menjaga marwah masyarakat Jawa Barat. Saya tidak mau lagi ke depan masyarakat Jawa Barat ada yang dipenjara tanpa salah seperti kasus di Cirebon. Saya akan jaga kebenaran. Di setiap kecamatan saya akan simpan para pengacara dan saya buka kantor-kantor pengacara gratis untuk keluarga. Di setiap desa nanti ada ambulan-ambulan yang didampingi oleh sopir yang sudah dibayar. Ada perawatnya, ada rumah sakit yang berkelas dan berintegritas. Tadi pagi saya sudah rumuskan sebuah kebijakan baru. Ke depan harus ada 10.000 engineer baru yang lahir dari ITB, dari UI, dari Unpad, dari berbagai perguruan tinggi. Dan rencana saya adalah anak-anak pandai di Jawa Barat akan dibiayai oleh provinsi. Kemudian dia tinggal di mes tentara. Paginya dia kuliah, sorenya dia pulang ke mes tentara. Untuk apa? Dia memiliki otak yang cerdas, tetapi memiliki perilaku yang nasionalisme seperti Pak Prabowo. Ini harus Jawa Barat butuh langkah yang nyata, butuh belanja yang tepat, sehingga di tangan saya tidak ada kompromi terhadap penyimpangan anggaran. Di tangan saya tidak ada kompromi terhadap penghamburan anggaran. Anggaran dari rakyat harus kembali pada rakyat untuk kemakmuran rakyat. Inilah, dan selanjutnya saya ingin jadi gubernur di Jawa Barat. Bukan hanya gubernur yang tinggal di kota Bandung, sehingga berkantornya 1 minggu di Gedung Sate, 1 minggu di kantor gubernur wilayah Cirebon ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Purwakarta ex-presidenan, 1 minggu gubernur kantor gubernur wilayah Bogor ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Garut ex-presidenan. Kemudian inilah bagian dari komitmen saya. Dan pada waktu itu jangan aneh kalau nanti ada gubernur ada di dapur orang-orang miskin, ada gubernur ada di kantor kepala desa pagi-pagi, saya tidak akan protokoler. Saya ingin mewarisi spiritnya Prabu Siliwangi yang mencintai rakyatnya sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya.
apalagi saya tidak ada beban dalam hidup saya sama pamajikan itu. Well, inilah komitmen. Saya memiliki spirit yang kuat dan Pak Doni sudah berhasil membangun Kabupaten Sumedang. Pak Doni tugasnya tinggal satu pasang baliho yang gede di billboard yang gede di Sumedang. Kalau Pak Doni berkomitmen bersama-sama Deddy Mulyadi. Setuju? Namun tengah lakonan eta di cirian ku aing di mana? Setuju? Oke, partai Gerindra ku aing sing oposisi di dieu ku aing. Setuju? Oposisi di Sumedang di pelaporan ku gubernur jeung ku Pak Ketua DPD Rundet. Ya, itulah komitmen kita. Ya, kita komitmen karena Gerindra sangat berkomitmen pada Pak Doni. Berapa pemilih Gerindra amplop ke Pak Doni. Tinggal Pak Doni sarjana saeutik lu amplop ke Gerindra. Setuju? Wah. Kalau survei saya 88 berarti cara rombongan Pak Doni asup. Jadi nanti kalau pemilih Pak Doni masuk ke saya 90. Jadi lamun Deddy Mulyadi ke 80, Pak Doni can 100% ke saya. Inilah komitmen kita dan kita siap memenangkan, tetapi prinsip satu, menang sombong. Karena apa yang saya raih adalah kepercayaan dari Pak Prabowo dan kepercayaan dari rakyat Jawa Barat. Tanpa dirimu, aku mah apa tuh? Nah, untuk itu tuh, mau Deddy Mulyadi pidato pinuh di kain kamu. Pinuh. Jadi itu saya sampaikan, siap? 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 Siap menangkan Doni Pajar? Siap menangkan Deddy Erwan? Walaupun saya tahu Pak Erwan tidak harmonis dengan Pak Doni. Tapi kan harus atau rombongan Pak Umuh milih iya, rombongan Pak Doni milih iya, kan harus benar Pak. Ya Pak, jadi 80% real Pak. Oke. Pokoknya itu saja. Memang orang Sunda mah eta Kang Doni ngomong sapokna, ngadeg sacerekna, ngomong nanti terus terang. Nah tapi kuring kawakilan pisan ibu kolot ya ngomongnya beletak-beletuk resep kan. Lamun can tarik ngareos kabeh jadi perlu ditarik di bapaknya. Pokoknya semangat, kita doakan Bapak Haji Amir sehat. Kita doakan Bapak Haji Amir dan istrinya semakin maju usahanya. Dan sebagai orang Jawa Barat, saya sangat bangga orang Jawa Barat punya pengusaha yang sukses di bidang transportasi. Kalau Pak Haji Amir mah bisnis sukses, keluarga sukses, politik sukses, kurang mah sukses na politik kumpul. Cara sukses dengan pilungin budak. Aku mohon, Allah mau pikir aku minorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden lagi ini presiden ini mah. Prabowo, 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 Prabowo. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Deddy Erwan, Deddy Erwan, Deddy Erwan, Deddy Erwan. Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat, gerak pilih nomor 4 jadi gubernur Jawa Barat.